Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Tarik, NPM 2135105111, kelas 2D. Dan di sini saya akan mencoba di program SMP Kids. Di sini pengaruh ukuran blok untuk berbagai ukuran. Nah, di sini mari kita coba saja langsung. Nah, di sini saya sudah setting tadi dengan prosedur yang sudah ditentukan. Di sini saya sudah masukkan ke sini. Lalu di sini, nah di sini kita langsung saja coba ke block in cage-nya, cage size-nya 4 KB. Kita pergi ke multi prosesor. Di sini kita complete, execute, lalu kita lihat hit and miss-nya. Di sini 4 KB cache size-nya dari ketentuannya 4 KB. Dan di sini kita tunggu. Kita di sini bisa melihat global hit and miss. Ini hitnya meningkat atau menurun, atau miss-nya meningkat atau menurun juga, tergantung pada cache size yang telah ditentukan nanti. Nah, di sini sudah selesai. Lalu kita pergi ke cache lagi, lalu kita menaikkan ke 8 KB. Nah, di sini kita pergi ke multiprosesor lagi. Di sini. Lalu kita lihat dulu part. Nah, ini ke 8. Lalu kita execute complete state. Nah, kita eksekusi programnya terlebih dahulu. Nah, di sini 8 KB. Berarti yang tadi sudah benar ukuran cache-nya. Oke, selesai. Lalu di sini miss-nya 65 ya. Mari kita lihat lagi dengan ukuran cache yang berbeda, 16. Kita multiprosesor. Caranya sama seperti yang tadi, langsung kita execute. Nah, kita lihat di sini sepertinya hit and miss-nya itu menurun. Miss-nya itu menurun. Nah, di sini 322 yang tadi sepertinya 400 sekian. Kita pergi ke cache lagi, lalu kita ganti ke 32 kilobyte. Nah, di sini kita oke kan. Nah, di sini fully asosiatif ya. Nah, di sini kita pergi ke multiprosesor, complete, caranya sama lagi. Kita lihat hit and miss-nya. Yang tadi 300 sekian ya. Nah, di sini 16 KB, 32 KB, full asosiatif. 321. Nah, di sini sepertinya miss-nya menurun, dan kita pergi ke cache lagi, lalu kita ubah ke ini 16 ya. Nah, kita ubah yang tadi 32. Nah, ini kita coba. Nah, lalu kita coba 321 tadi ya, pada saat 32 KB tadi. Nah, ini kita coba. Nah, di sini hit miss-nya 322. Lalu di sini tadi sudah 8 block size 32 byte. Nah, dan seterusnya itu
tinggal hanya mengubah ini block size-nya saja dari 16, 32, 64 sampai 1024. Dan begitu juga case-nya berganti seiring programnya berjalan tadi, hanya mengubah ukuran cache setiap uh, block size-nya. Nah, jadi pertanyaannya apakah misrate meningkat atau menurun dengan meningkatnya ukuran blok? Mengapa misrate menurun? Karena size meningkat maka misrate-nya akan turun, akan tetapi kita tidak bisa untuk tetap terus menambah ukuran blok atau block size. Hal ini disebabkan dengan semakin besarnya ukuran blok akan memakan lama untuk mengambil data dari blok tersebut. Hal ini bisa terlihat pada ukuran cache yang hanya 4KB dan word by blocknya 1024. Dan word 4KB dan word by blocknya 8 block size. Dan nomor 2, pada ukuran blok berapa misrate meningkat kembali dan mengapa pada ukuran blok tersebut misrate meningkat. Pada ukuran blok misrate-nya tidak begitu meningkat, malahan menurun. Dengan meningkatnya ukuran cache, maka performa akan meningkat atau dalam artian cache miss atau misrate akan menurun dan hit rate akan meningkat meskipun menunjukkan perubahan atau peningkatan yang terlalu signifikan. Apa perbedaan dari pengaruh terhadap blok terhadap berbagai ukuran cache dengan pengaruh ukuran blok terhadap misrate? Jelaskan. Jadi, semakin besar ukuran cache, maka semakin banyak blok yang dapat ditampung. Data semakin banyak, sehingga waktu yang dibutuhkan untuk menemukan data yang dibutuhkan akan semakin lama. Sekian prosedur dari saya, pengaruh ukuran blok untuk berbagai ukuran cache. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasi yang sebelumnya disampaikan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Febriansyah Juangon dengan NPM 213510252. Di sini saya akan menjelaskan pengaruh pemetaan untuk berbagai ukuran cache. Baiklah, langsung saja kita menjalankan konfigurasi dengan memori organizationnya SMP, number of prosesornya 1, Snoopy protokolnya Messi, dan bus arbitrationnya random. Kedua yaitu konfigurasi main memorinya dengan word wide 32, word by blocks 64, block in main memory 4,096 dan block size-nya 256 bytes dan main memory size-nya 1 megabytes. Dan konfigurasi change-nya yaitu block in change-nya 16, cache size-nya 4 kilobytes, mapping-nya direct, dan waiting strateginya write back. Langsung saja kita memasuki ke Open Memory Trace dengan memilih ERS. Dengan setelah itu mengklik OK pada setiap poinnya. Langsung saja kita masuki multiprosesornya dengan step mengubah menjadi complete dan execute sambil menunggu hasil programnya selesai. Setelah program selesai,
jangan lupa untuk men-screenshot agar kita dapat melihat nantinya perubahan dari program yang kita jalankan. Yang kedua yaitu memasuki change dengan mengubah menjadi set asosiatif dan mengubah change sets-nya menjadi 2. Sama seperti langkah sebelumnya, mengubah step by step-nya menjadi komplit sambil menunggu hasil programnya jalan. Setelah selesai, jangan lupa untuk men-screenshot hasilnya. Selanjutnya kita ke mengubah masih sama dengan set asosiatif, tetapi mengubah change setnya menjadi 4. Langkahnya masih sama sebelumnya. Setelah selesai, jangan lupa sama seperti sebelumnya, jangan lupa untuk men-screenshot hasilnya. Selanjutnya masih dengan set asosiatif tetapi mengubah change setnya menjadi 8. Langkahnya masih sama seperti sebelumnya sambil menunggu hasil programnya selesai. Setelah selesai, jangan lupa untuk men-screenshot hasil programnya. Selanjutnya kita masuk ke setelah set asosiatif yaitu fully asosiatif dengan reference police-nya LRU. Langkahnya masih sama seperti sebelumnya. Setelah selesai, jangan lupa untuk men-screenshot hasil programnya. Setelah ini, saya akan menjawab pertanyaan dari Bang Rehan, yaitu yang pertama, apakah miss rate meningkat atau menurun dengan meningkatnya asosiatif dan mengapa? Jawabannya yaitu tidak, miss rate menurun, hit rate meningkat karena dengan tingkat asosiatif yang meningkat sehingga membuat jumlah blok yang di-copy ke cache secara bersamaan menjadi makin besar sehingga kemungkinan miss menjadi menurun. Yang kedua, apakah pengaruh tingkat asosiatif meningkat atau menurun dengan meningkatnya ukuran cache? Mengapa? Meningkat karena ketika mengubah konfigurasi sebelumnya direct menjadi set asosiatif, nilai konfigurasi yang muncul akan meningkat dari sebelumnya. Begitu juga dari set asosiatif menjadi fully asosiatif juga akan meningkat. Pertanyaan yang terakhir, kesimpulannya, apakah peningkatan asosiatif meningkat kinerja sistem? Jika jawabannya adalah ya secara umum, yang manakah yang merupakan langkah dengan lebih baik manfaat dari direct ke two-way, two-way ke four-way, four-way ke eight-way, atau dari eight-way ke fully asosiatif?
Jawabannya ya, karena semakin besar ukuran cache, maka jumlah blok yang di-copy secara bersamaan akan semakin banyak, sehingga pada tahap ini merupakan pengaruh dari tingkat asosiatif pada tingkat two-way set asosiatif ukuran cache menjadi lebih kecil dibandingkan pada four-way dan eight-way. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.